Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar, satu informasi, 4 media, bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika yang akan membacakan beragam berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari Senin 19 Mei 2025. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, untuk berita pertama ada pada halaman 1 dengan topik berita API sebut kebijakan Pemkot disalahartikan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin angkat bicara terkait penyetopan gaji kurang lebih 300-an tenaga non-ASN atau biasa disebut Laskar Pelangi. Orang nomor 1 Makassar itu mengaku banyak yang menyalahartikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota. Selanjutnya pemirsa, berita selanjutnya dengan topik Forum Warga Bersatu, desak bongkar mafia tanah di Manggala. Ribuan warga yang bermukim di perumahan gubernur dan perubahan Pemda di Kelurahan Manggala, Kota Makassar diliputi keresahan. Penyebabnya mereka terancam kehilangan rumah meski tempat tinggalnya itu dibeli secara sah. Aksi demo menjadi salah satu bagian dari upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Mereka berunjuk rasa di depan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab atau dikenal sebagai nama STIBA Makassar pada Minggu 18 Mei yang lalu. Selanjutnya pemirsa, masih di halaman 1 Berita Kota Makassar di Kabar Konvergensi News, sebagai tamu siniar di podcast Berita Kota Makassar, Agung Dwi Putra dan Zakia Zahra selaku putra-putri Bumi Sulsel 2025. Usung isu lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Agung merupakan mahasiswa jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, sementara Zakia dari Fakultas Kehutanan Unhas. Keduanya hadir menjadi tamu senior untuk kanal YouTube BKM News. Baik Agung maupun Zakia mengaku ajang ini bukan pengalaman pertama mereka. Keduanya telah berkali-kali mengikuti event serupa di berbagai level. Untuk berita lengkapnya silahkan nonton di YouTube BKM News Berita Kota Makassar. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke halaman Metro Makassar dengan berita Dewan Kebut Revisi Perda Parkir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar bergerak cepat menanggapi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan mempercepat pembahasan revisi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan parkir dan pajak reklame. Ketua Komisi B DPRD Makassar Ismail menegaskan dua regulasi ini dinilai krusial karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang selama ini belum maksimal. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke halaman lapor Pak Wali, lapor Bu Wawali dengan topik berita warga Untia minta kepastian lahan untuk nelayan tangkap. Aduan ini disampaikan kepada tim lapor Pak Wali seiring belum tersedianya lokasi khusus yang dapat digunakan sebagai pusat pelatihan, penyimpanan alat tangkap, dan juga aktivitas ekonomi nelayan. Dalam wawancara pada ungkap Iwan Basir, salah satu nelayan setempat, mengatakan selama ini kami tidak diperhatikan, makanya juga di Untia ini sepi sekali. Kami sangat berharap pemerintah segera menyediakan lahan tetap, kami butuh tempat untuk pelatihan, penyimpanan perahu maksudnya dan jaring, serta untuk mendukung kegiatan kelompok. Selanjutnya pemirsa, di halaman lapor Pak Wali dan Bu Wawali ini ada beberapa aduan dari masyarakat. Yang pertama ada aduan dari Jalan Sabutung Potere, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, melaporkan adanya lampu padam di wilayahnya dan status laporan ini telah diteruskan ke pihak PLN. Selanjutnya juga di Jalan Gajah nomor 6 Makassar, Kelurahan Maricaya Baru, terkait laporan membutuhkan home care atas nama Kadir Hasim umur 70 tahun dengan keluhan demam menggigil dan batuk. Hal ini juga sudah diteruskan ke pihak home care Maradekaya. Selanjutnya dari Jalan Minasasari, Blok B nomor 19, Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini juga membutuhkan home care atas nama Bapak Teseng, Kelurahan keluhan diare, susah tidur dan lemas. Dengan aduan ini telah diteruskan ke home care Minasaupa. Juga dari alamat Bukit Hartako ada membutuhkan pelayanan home care untuk pelapor sendiri usia 85 tahun, keluhan kram di kedua kaki, dan diteruskan ke pihak home care Sudiang Raya. Juga datang dari Kompleks Antang Jaya
Blok D17 membutuhkan home care atas nama Muhammad Jafar dan diteruskan ke pihak home care. Juga selanjutnya dari Borong Jambu membutuhkan home care atas nama Ibu Fitriani, juga diteruskan ke pihak home care. Dan terakhir dari Jalan Rege 2 Lorong 3 nomor 4 Kelurahan Rapo Jawa Kecamatan Talok membutuhkan layanan home care untuk pasien Harun dengan keluhan demam, sakit kepala hingga sakit tenggorokan. Dan ini juga diteruskan ke pihak home care Jumpandang Baru. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi beberapa berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari Senin 19 Mei 2025. Sampai jumpa di berita selanjutnya, saya Alika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.